Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnizela dengan nomor NIM 120103240115 dari kelas 3G Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad untuk memenuhi tugas manajemen kearsipan saya. Baiklah, langsung saja. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang menggunakan metode penyusunan menurut abjad atau alfabet. Secara umum, sistem ini dipakai untuk arsip yang berdasarkan penyusunan dilakukan untuk nama orang, nama suatu perusahaan atau organisasi, nama tempat atau lokasi, nama benda, dan subjek masalah. Cara penyimpanan dengan sistem abjad. Yang pertama yaitu memeriksa surat. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan. Apakah arsip tersebut sudah boleh disimpan ataukah sebenarnya surat tersebut masih belum selesai prosesnya. Untuk mengetahui apakah surat boleh disimpan atau belum, dapat dilihat pada surat tersebut. Apakah terdapat tanda-tanda perintah penyimpanan atau tidak, seperti tanda file simpan, def atau devoneron atau simpan. Yang kedua yaitu mengindeks surat atau berkas. Surat dibaca kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang akan diindeks adalah nama pengirim surat. Jika surat keluar, maka yang diindeks adalah nama tujuan. Arsiparis menyimpan surat-surat dengan menggunakan sistem abjad di filing kabinet. Berikut contoh nama-nama pengirim surat yang masuk dan contoh surat keluar dalam sebuah perusahaan yang hendak diarsipkan. Yang ketiga, mengode surat atau berkas. Kode surat didapat setelah mengetahui indeks. Kode abjad diambil dari dua huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Tulislah kode pada surat atau arsipnya. Untuk penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah. Sedangkan jika penyimpanan secara horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Penulisan kode sebaiknya menggunakan pensil. Hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam dan akan difotokopi, maka kode tersebut dapat dihapus sementara, untuk kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. Dengan adanya kode memudahkan petugas untuk menyimpan surat dan mengembalikan surat pada tempat semula. Yang keempat yaitu menyortir surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan tidak perlu mondar-mandir. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada saat yang bersamaan dalam jumlah banyak. Jika surat yang mempunyai kode sama atau sejenis dikelompokkan menjadi satu, hingga pengelompokan surat-surat pada contoh. Hasil pengelompokan surat-surat pada contoh sebelumnya sebagai berikut. Kelompok A, surat nomor 1, 7, dan 10. Kelompok B, surat nomor 2, 3, 4, dan 5. Kelompok C, surat nomor 6. Dan kelompok D, surat nomor 8 dan 9. Dan yang kelima yaitu menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tentukanlah arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Contoh, surat yang telah diberi kode di atas akan ditempatkan pada laci filing kabinet dengan memperhatikan antara kode surat dan kode pada laci, kait, dan folder. Contohnya, surat kelompok A ditempatkan pada laci yang berkode A sampai D, di belakang guide berkode A, di dalam hanging folder berkode AB, yaitu surat 1, AF surat 10, dan AN surat 7, dan seterusnya. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.